Lur, juraganku punya 300 ekor sapi. Mulai dari limosin, simental, Brahman, sampai bermacam sapi lokal super. Yo, makan ya. Loh, Mbak, kok naik kandang, Mbak? Dari kantor aja, Mbak? Nggak apa-apa sambil ngecek, udah dikasih makan. Udah dikasih makan, Mbak. Yang ini? Sudah, itu juga dikasih makan. Ini mama iki, di mama apa tuh iki? Wis sipuk-sipuk kok ngene iki kok. Minum dulu. Lah, Mbak, kok repot-repot toh, Mbak? Capek minum dulu. Apa tak kalau liane ya, Mbak? Kasih ya. Iya. Ini benar udah semua kan dicek? Sudah semua, Mbak. Mbak. Mbak Uci perhatian banget sama Mas Brojo. Kan aku yo pengen dilap keringetnya dan dikasih minum juga. Iya. Dijaga kesehatannya. Aku yo pengen sih diperhatiin, tapi aku maunya sama Mbak Uci aja. Enggak. Nah. Oh, pakai sapi yo. Iya, Konco. Ini habis manis tepak kok buah. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus ambil tindakan. Apa tuh iki? Ojo yo pakai sapi yo. Pakai sapi. Makan dulu rampung. Mbak, makasih ya, Mbak ya. Hati-hati ya. Selamat ya, Mas. Ya, hati ya, Mbak. Iya. Apa to, Pak? Nah, Bapak dadai. Iku, Pak. Sapi ke, Pak. Wah, bos Ken nih. Gak bisa kasih waktu dikit buat seneng. Lagi enak-enakan dada-dada sama Mbak Uci. Disuruh lanjut kasih makan sapi. Yo, Pak, yo. Dia, Pak. Dia. Ya. Cok. Hei. Cok, Cok. Tapi Alah tego nyanyi to iki. iki saya kalau delok jadi tiba Oh, tenang. Tenang. pintu ku, Cok. Loh, ya mesti no. Duh. Iki aku tak nang dhuwur kono. Tolong potokno gelem ora? Oh iya. Mas. Iki dhuwur siapa iku? Ya. Apa kok dhuwur kok? Ya, Mas. Iya. Dia cekel. Yo. Foto sih. Berapa lo yo? Yo. Brojo. Gaya, satu Woi. dua tiga. Ya. Nih. Brojo. Kuwi apik tenan, Jo. Yo. Brojo. Jo, delok. Oh iya apik. Kenalan. Yo. Oke. Nah, Cekel. ya. Ya kono tuh. Nah, Jo. kene. Nah, iya. Nah. Ya, nah. Ini tali deh. Ya, kayak tadi kok. Aku ini si gembala sapi. Iya. Dol. Lah kok mah nggambai sapi, mang sapi lho. Brojo paling aja, Pak. Sapi yo. Wes medun. Iya, aku ada bose kok. Indul, makasih. Ayo, Pak, tolong Pak ya. Lapo wis, sing penting aku entuk kaki sapi. Bareng jare. Wah, hari ini aku makan enak, Lur. Piye kok kabeh? Supaya aromanya sedap, bumbu yang kupakainya cukup lengkap, Lur. Karena kaki sapinya udah pasti enak banget, sayurnya gak perlu yang berat-berat, Lur. Kami cuma pakai wortel, buncis dan kentang. Biar kaki sapi ini aku yang kerjain. Atos banget ya, Lur. Akhirnya dengan kekuatan superku, kaki sapi terbelah juga. Supaya sedap, aku cuma pakai bawang putih dan bawang merah, jahe, serta lada bubuk, Lur.
Aku juga pakai buah pala supaya memberikan rasa yang hangat dan sedikit manis. Kaki dan bumbu udah siap, langsung tak eksekusi dulu yo. Bumbu halus dan pala aku rebus terlebih dahulu. Karena pecinta pedas garis keras, aku pakai banyak lada bubuk lor. Keempat rempah ini bukan hanya menambah rasa dan aroma khas pada masakan yo, tapi juga bisa mengurangi aroma amis, menghangatkan tubuh, dan meningkatkan selera makan lor. Kalau aromanya wis ngetok-ngetok hidung, kaki sapi dimasukkan lor, supaya empuk dan gurih. Perebusan dilakukan lebih 2 jam lamanya. Dul, kita ketok-ketok wis tak rajang-rajang, wis api kabeh. Ini terus nih. Ya. Wis ya Oh, ini yo. Delok nek, iki supo kok. Ya wis, Wis tinggal aja. ya, anterin ning kono ya. Ya. Saiki bagian sayur yang masuk bergabung ke grup kaki sapi. Rebusnya sebentar aja yo, biar gak hancur dan tetap crunchy. Iki hasilnya lor, sop kaki sapi. Lengkap sama sayurannya yang bikin seger. Wis, gak pakai basa-basi. Langsung kita cicipi aja olahan kaki sapi buatanku dan Brojo lur. Meski aku gak rela berbagi sama Brojo. Jo, Piye, Dul? mau makan yang panjang, yang gede, atau yang pendek? Aku makan sing gede. Yang Gede sing pendek. Yang gede mangkoknya. Sing iki lho karepku ki. Sing iki? Sing ngesar iki lho. Sweet. Nah terus Lah aku juga mau itu kok. sut. Nah kan. Tuh kan, emang orang ini ngeselin. By the way, aku ogah ketemu Ma Brojo lagi. Level apesku jadi nambah kalau sama dia. Bye. Jo. Empuk banget toh. Seger pol. Bumbune pas, Dul. Rasa kue itu seger banget, Jo. Jadi rempah-rempahnya kerasa banget. Nu kapulaga nih cengkehe wis kowe. Rempah bisa mempengaruhi rasa karena mengandung senyawa aktif lur. Bisa memberi aroma, sensasi, dan karakter khas pada masakan. Duduhe diseruput, Jo. Mantep. Puas makan sup kaki sapi racikanku, Brojo kebelet pengen balik kerja lagi lur. Kali ini bukan sembarangan tempat kerja. Kabarnya juragan barunya ini orang sukses. Tempat usahanya aja gede banget. Jangan kemana-mana yo lur. Habis iklan kita lanjutin lagi ceritanya. Yo, Bang. Walaupun beban hidup makin berat gara-gara harga pada naik, tapi semangat kerja gak boleh luntur. Bener ora Jo? Ini bahan buat bikin toge. Aku mau ke tempat juragan toge nih. Oh, boleh atuh. Ntar kalau ada lebihan, aku minta. Mau dibikin apa? Iya deh teh, demi nenggelis, apa sih yang enggak? Nah, itu mau dikasih ya. Nah, tinggal dulu Ya wis, lanjut. Lebihannya, Jo. Iya. Kerja lagi Jo,
Karung-karung berisi kacang kedelai ini udah ditungguin tuh di lokasi tempat budidaya tauge Su Farm yang ada di Parung, Kabupaten Bogor. Pesan dulu ya bang. Lur, karung-karung berat yang dibawa Brojo tadi isinya kacang kedelai, bahan baku utama pembuatan tauge. Ju, Ya bang. bantu itu ya, bersihin kacang ya. Oh yang itu yang belum? Iya. Yowes, tapi habis ini dulu mas ya. Gak pakai lama, kacang kedelainya langsung dimandikan biar seger yo. Di tahap awal ini kedelai direndam biar mekar. Jangan dianggap sepele, perendaman ini adalah kunci utama yo. Ibaratnya kita lagi ngebangun kehidupan di dalam biji kedelai biar siap tumbuh jadi kecambah. Selain itu, air akan meresap ke dalam biji biar teksturnya jadi lunak dan kulitnya siap pecah saat tunas keluar nanti. Nah, untuk waktu idealnya kita diamkan selama kurang lebih 3-4 jam sampai ukuran kedelainya mengembang 2 kali lipat yo. Dari kacang kedelai inilah nanti akan disulap jadi sayuran yang kaya manfaat lur. Selain kedelai dari kacang hijau, di sini juga varian spesial tauge dari kacang kedelai hitam. Kedelai hitam biasanya menghasilkan tauge dengan batang yang lebih besar dan kokoh, rasa lebih gurih, serta tekstur lebih renyah. Nah, proses cuci dan sortirnya ini gak bisa sembarangan lur. Lihat aksi si Brojo di depan tong stainless raksasa ini. Setelah direndam air melimpah, Brojo mulai beraksi dengan ayakan di tangannya. Di sini, kacang-kacang yang nakal alias jelek seperti kopong atau rusak itu biasanya mengambang di atas. Kalau yang jelek ini ikut diproses, bisa-bisa nanti 1 tong malah busuk kabeh lur. Proses ini harus diulang berkali-kali, putar, saring, buang, sampai yang tersisa di dasar tong hanyalah kedelai hitam kualitas super. Memang butuh ketelitian, tapi demi kualitas capek dikit gak masalah ya Jo. Tuh, 2. Setelah menunggu, lihat hasilnya, kedelainya udah mekar dan gemuk-gemuk lur. Tujuan sortir yang kedua setelah direndam ini beda sama yang pertama tadi lur. Kali ini misinya adalah memisahkan kedelai yang sudah pecah atau yang kulitnya sudah terkelupas duluan. Tuh, yang putih-putih itu lur. Jadi, biar hasilnya sempurna, yang rusak harus disingkirkan ya Jo. Kerja teliti, biar hasilnya pasti. Lanjut Jo, kacang-kacang pilihan ini sekarang dipindahkan ke dalam tong-tong produksi yang lebih besar. Eits, tong ini bukan sekedar tempat penyimpanan biasa lur. Ini namanya inkubator atau kamar tumbuh buat si kedelainya ini. Di dalam tong inilah diciptakan suasana yang lembab dan gelap. Kondisi ini sangat penting supaya calon tauge bisa fokus bertumbuh dengan cepat dan sempurna. Wih, dari tadi kayaknya agak berhenti-berhenti main air ya Jo. Emang lur, proses produksi tauge wajib hukumnya disiram air terus-menerus secara rutin, terutama karena tauge membutuhkan lingkungan dengan kelembapan yang sangat tinggi untuk tumbuh dan mencegah pembusukan. Apalagi tauge mengandung sekitar 90% air. Jadi kalau kekurangan air sedikit aja, yo bakal ganggu pertumbuhannya yo. Setelah disiram dikit aja, si tauge bakal dehidrasi, kurus dan layu sebelum berkembang. Makanya lur, jadwal siramnya gak boleh sembarangan,
harus disiram rutin setiap 3-4 jam sekali. Setelah melewati malam-malam panjang mandi air dingin, setelah 2-3 hari, akhirnya emas putihnya siap dipanen, Lur. 80 tok nggak boleh ya, harus lebih ya. Setiap harinya memang produksi tauge di sini untuk kebutuhan tauge di pasaran, Lur. 1 tong penuh tauge basah ini pas ditimbang beratnya bisa 80 kg lebih, Lur. Karena kita berpacu dengan waktu, tauge ini sayuran yang gampang layu. 1, 2, 3. Jadi harus segera sampai ke tangan konsumen dalam kondisi prima. Bang, ini mau diantar ke pasar Jatiwungu. Iya betul. Ini kan banyak nih isinya, ada jamur, ada toge. Ini gimana? Sekali ngantar gitu sesuai pesanan apa gimana? Iya sesuai pesanan kita ngantarnya. Ada apa aja? Ini ada jamur tiram, terus toge kedelai, toge kecambah, toge hijau, toge lokal. Ya. Jadi harus memang dipastikan aman ya kalau Iya, hujan biar nggak kehujanan, makanya kasih terpal ya. Iya betul. Ayolah, pasang terpalnya bang. Ini dulu mungkin om. Oke. Wih, jangan tanya Jo, pasukan toge-toge ini siap menyerbu pasar-pasar induk di seluruh penjuru Jabodetabek. Gak cuma itu, kualitas super toge di sini juga jadi langganan sektor Horeca, Wes aman. alias Yuk. hotel, restoran, dan catering kelas atas. Bahkan sampai meceng di rak-rak pendingin supermarket modern loh. Mantap kan, Lur? Habis bantu kirim-kirim, lanjut lagi Jo. Kita mandiin si kecambahnya dulu yo. Pi mas, Buat masak. ini buat aku iki mas. Iya. Terus ngomong sama juragannya belum? Ya gampang belakang itu, Mas. Wah, matur nuwun mas. Oke. Kita bawa pulang loh. Oke. Wah, asik juga nih Jo, dikasih toge seger lagi. Seperti janji Brojo di awal, togenya ini bakal dijadikan masakan bareng Teh Sabrina, Lur. Kalau dilihat dari bahannya, ada jahe, tepung beras ketan, gula merah. Wah, enaknya dibikin yang anget-anget aja Jo. Bikin wedang ronde toge. Pertama, iris-iris dulu toge segarnya. Selagi Brojo mengiris, Teh Sabrina udah bersiap bikin adonan ronde dari campuran tepung beras dan air. Aduk-aduk sampai adonan tepung beras ketannya kalis yo, Lur. Lanjut bagi 3 adonan sama rata. Biar menarik, kita siapkan pewarnanya dulu. Biar jadi bola-bola ronde warna-warni yang kenyal. Jo, itunya udah togenya. Oke, wes ki. Ya, harus itu. Ya, kondisi ya. Lanjut, bikin adonan ronde dengan isian togenya, Lur. Setelah diberi isian toge, lalu diputar-putar sampai bulat sempurna. Ayo Jo, Teh Sabrina, bikin yang banyak yo ronde togenya. Gede-gede banget tuh. Coba segini. Coba lihat nih. Masa segini tuh kayak mbok sama anaknya ini loh. Puas. Dan nanti kalau kelelakan gimana nanti? Gak apa-apa Jo, biar puas nanti makan ronde togenya. Wih, udah kebayang kan Nur? Ronde yang lembut ditambah ada isian krenyes dari togenya di dalam. Gak sabar yo buat nyobain. Jo, Ya, udah beres nih. Aku mau dulu ya. oke, ya wes. Ayo Teh Sabrina, masak dulu airnya sampai mendidih yo. Lanjut, tinggal cemplungin satu-satu adonan ronde togenya. Tinggal rebus sampai ronde togenya matang ya Lur. Gak perlu lama kok Lur. Kalau sudah mendidih, adonan ronde toge yang sudah matang bakal naik ke permukaan kayak gini. Tinggal angkat dan tiriskan Lur. Ronde togenya udah jadi. Sekarang tinggal bikin kuah wedangnya aja nih. Siapkan dulu rebusan air kayak tadi ya Teh. Lalu tambahkan potongan jahe dan lanjut direbus. Gak lupa gula merah juga ikut direbus ya Lur. Kalau sudah mulai berubah warna,
Masukkan daun pandannya dan juga taburkan kacang tanah biar aromanya makin harum, Lur. Ayam maling. Lur, musim pete nih. Wah, aku sih paling doyan makan pete bakar pakai nasi hangat dan ikan asin. Aku jadi lapar nih. Dul, abis panen ya? Iya teh, ini udah pada tua-tua. Mau? Enggak. Teteh, Aku mau bunga petenya aja, bunga pete buat apaan teh? buat dimasak. Bunga pete dimasak? Iya, Masak apaan? ada aja. Aku bantu deh ntar, tak cariin. Ya, aku taruh di sini ya. Oh ya, terus? Nanti sekalian rebus ya. Oh direbus kalian? Ya, tolong ya. Kembang petenya? Iya, Oh ya teh. makasih ya. Oh iya teh, nanti tak anterin. Ya, makasih. Wah, rezeki emang, Lur. Teh Silvi minta aku bantuin ngumpulin bunga pete buat dimasak. Siapa tahu aku boleh ikut nyicipin. Tapi aku baru tahu nih, Lur, kalau ternyata bunga pete bisa dimasak. Soalnya biasanya bunga pete yang jatuh ini hanya dijadikan lalapan saja. Kayaknya udah cukup banyak nih, Lur. Ya wis, aku mau pulang yo. Sekalian bersihin dan merebus kembang petenya. Wah, Lur, kayaknya ada maling. Di mana yo? Ayam maling. Ayam maling. Weleh, ini kenapa aku malah ikutan lari yo? Apaan ini? Dia menang mauknya. Ya. Mau apaan? Saya barusan panen pete. Yang benar. Beneran. Ngesan capek. Jaga orang jadi polisi. Si Yu jadi maling nanya. Tuh, tar. Apa? Tuh. Tuh, suara apa tuh? Itu yang teriak maling tuh. Ampura ya nuju mainnya, Pak. Aduh. Oh, enak aja asal nuduh kan. Oh, iya. Wah, apes. Niat mau bantuin malah dikira maling. Yo wis, untung langsung selesai. Ini jadi pelajaran yo, Lur. Nggak boleh main hakim sendiri. Oh, itu udah maling. Untung kagak digebukin aku. Nah, iki aku lagi mau ngerebus kembang petenya. Tapi sebelumnya harus dicuci dan dirajang dulu, Lur. Ada dua macam kembang pete. Yang satu kembang pete yang masih memiliki kelopak bunga tipis-tipis di bagian luarnya dan pendul di bagian dalamnya. Sedangkan yang ini
bunga pete yang hanya memiliki bagian pendulnya saja. Kedua bagiannya bisa diolah kok lur, tergantung selera saja. Nah, bagian yang pendul ini tinggal kita iris tipis-tipis saja lur. Wah, aromanya tidak berbeda jauh dengan buah petenya. Mantep lur. Nah, kalau sudah, rebus kedua bagian kembang dalam air mendidih. Aduk hingga setengah layu, kemudian tambahkan garam untuk mengurangi rasa getirnya. Rebus selama kurang lebih 15 menit, lalu tiriskan. Teh, ini teh, kembang petenya udah aku rebus teh. Makasih Yang Dul. Oh iya teh, ada yang bisa saya bantu lagi teh? Enggak, udah. Oh ya, ketik aja teh ya. Iya. Ternyata kembang pete ini mau diolah oleh Teh Silvi dan Teh Suci menjadi strudel kembang pete. Walah, kok bisa yo? Setahu aku, strudel identik dengan rasa yang manis. Tapi ini justru diolah dengan cita rasa asin. Pakai kembang pete lagi. Mantep pasti. Teh Suci bertugas untuk membuat adonan kulit strudelnya. Pertama, campur tepung terigu, gula dan margarin, lalu uleni hingga kalis. Setelah itu, ratakan dengan roller pin hingga menjadi lembar tipis. Selagi Teh Suci membuat adonan kulitnya, Teh Silvi membuat isian strudel. Iris-iris bawang putih, bawang bombay, tomat, daun bawang, seledri, dan cabai rawit. Kemudian, haluskan bawang putih dan cabai merah besar. Jika sudah halus, terakhir tambahkan tomat dan tumbuk kembali hingga halus. Nah, sekarang tinggal dimasak deh lur. Tumis bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan seledri hingga harum. Tuangkan saus dan tomat potong. Lalu tambahkan jamur, saus tiram, dan susu. Aduk hingga rata. Terakhir, tambahkan kembang pete. Masak hingga matang. Sebelum dipanggang, isi adonan kulit strudel dengan tumisan kembang pete. Lalu tutup dengan teknik kepang. Biar makin apik, lapisin kulit dengan kocokan telur. Teknik ini akan menghasilkan warna kulit yang menguning kemasan. Setelah itu, panggang adonan selama kurang lebih 1 jam. Sambil diatur tingkat kepanasannya ya lur, agar kulit strudel matang merata dan tentunya tidak gosong. Wih, kalau dilihat dari tampilannya, ciamik yo. Wah, nggak nyangka yo, bunga pete yang gagal tumbuh bisa disulap jadi kue yang super duper enak begini. Yuk. Cita rasanya beda dengan kue strudel pada umumnya, yang dominan dengan rasa manis. Strudel yang ini asam, gurih, dan pastinya pedas. Apalagi dipadu dengan sensasi getir segar dari kembang pete. Wih, mantep yo. Aromanya juga gak kalah khas dengan buah petenya. Ayo, yang di rumah kalau mau coba resepnya, monggo loh, dijamin ketagihan. Itu tunda itu. Mana? Gitu. Tunda. Mbak Ria. Isin aku. Ini kok terus. Mana dia? Lupa ya. Oh iya, hati-hati. Ya. Aku udah bisa bayangin, pasti nantinya jalanan pada macet total. Ya. Sampai bertemu kembali sama keluarga di sana. Sebagai warga pesisir, kalau naik perahu, dijamin aku terbebas dari kekacauan jalanan. Mas
tujuan. Mas. Sedihnya menusuk hati ya Lur. Bau-baunya aku bakal kangen aktivitas harianku. Lur, aku udah makin gak sabar ketemu sama mbokku. Masakannya itu loh, nikmatnya bikin mabuk kepayang. Tapi kok perahunya puter balik ya Lur. Apa ada yang salah sama perahunya? Tak nanya dulu wes. Kok aku jadi was-was yo? Lah, ini gundul. Lah gundulnya sudah loh, Pak. Perahu niku kok. Kapal ini. Pio. Pak iki mah piye to? Malah repot tinggo nyanti parani gundul niku. Ndi to Pak kandhane kene. Ya aku mau lho isik ning mburi kok wis budal. Ora ngenteni aku. Perahuku lho sing iki perahuku. Lho Pak terus nanti peraune kemana? Lah kayak mau perahu ke arep jaring iwak. Ya salah engko lek kok nyantine. Ya wis piye iki? Cuma nanti balik lagi lah, mestinya balik lagi neh Pak. Ya tinteni wae lah jajal engko lenteni. Yo. Ini perahu ini mau kemana nih, Pak? Ini anu jaring, Pak. Loh, nebar jaring tok? Iya. Nggak ke Jember ini? Enggak. Lah, katanya mbak-mbak tadi katanya perahu ini ngantar aku ke Jember. Pulang kampung. Enggak, itu hari itu. Waduh. Meru perahu aku. Meru kapal ini. Walah, kok iso salah perahu Lur? Jangan sampai nih perahu mau ke Australia, bisa gawat. Loh. Yus Pak, les tak bantu gitu enak ngono. Pantesan aku curiga kok perahunya ada jaringnya. Yowis, gak popo. Tak sekalian bantuin bapak-bapak ini untuk dapat ikan. Lur, bapak-bapak ini mau turunin jaring tarik atau biasa disebut dengan pukat pantai. Panjangnya bisa sampai 1000 meter loh. Pantesan nurunin jaring aja bisa menghabiskan waktu sampai 30 menit. Nah, di penghujung tepi pantai lainnya ada pendekar yang lompat dari perahu Lur. Bukannya mau menantang maut yo, beliau membawa tali tambang untuk diserahkan ke kelompok penarik jaring lain. Ngeri yo Lur. Ayo, turun dul. Ayo turun, lewat tarik. Tarik. Ayo, turun dul, yo. Turun, lewat tarik. Yo. Ha. Yus Pak, kepalang. Sunau. Walah, gagal deh. Nasib. Lur, awalnya jaring sepanjang ini ditarik oleh belasan orang aja. Mereka terbagi menjadi 2 sisi yang jaraknya sekitar 500 meter. Cara ini dilakukan supaya penarikan jaringnya jadi lebih ringan. Yo, terus semangat yo. Nah, bambu dan bendera yang mengambang ini sebagai penanda ujung jaring Lur. Semakin dekat dengan tepi pantai, pasukan bertambah sampai 40-an orang. Lur, proses kayak gini gak bisa dilihat setiap hari yo. Nelayan wajib tahu musimnya ikan. Kalau pas lagi musim ikan begini, bapak-bapak nelayan ini bisa sampai 6 kali turunin jaring Lur. Tapi kalau ikannya gak seberapa banyak, yo paling mentok cuma 2 kali turunin jaring aja dan puter balik. Kalau ujung jaringnya makin mendekat ke pantai, ibarat ada gula, ada semut Lur. Semuanya kemeruyuk berdatangan. Kali ini tangkapan ikan lemur kami cukup banyak Lur. Ada 7 keranjang yang masing-masing beratnya mencapai 1 kuintal.
Tapi hasil tangkapannya gak melulu ikan lemuru aja ya lur. Bisa juga ikan kembung atau ikan layur, tergantung musimnya ikan. Panen. Nah, kalau udah begini nih, bagian yang paling kusuka, dapat upah lur. Itu gundul itu. Nah, gitu. Gundul tuh. Iya tuh. Lu kok ambil yuk. Gundul tuh. Iya, ayo kamu beli mana tuh. Dul. Gundul. Dul. Dul. Mbak Ria. Aduh, isin aku. Iya, Mbak. Aku mau kleru kapal, Mbak. Ini kapal nelayan arep nebar jaring sih tak tumpaki. Ndak situ mudik. Oh. Suka iki dapane, Mbok. Ya iki bingung arep Masak yo. Masak apa piye? Masuk yo. diwangi, Pak yo. Saiki yo dimasakin tak wangi yo. Yo. Yo, saya tak pamit saya kan ya. Ya, ya. Masak. Masak apa ya, Mbak yo? Berhubung aku minta hidangan istimewa, Mbak Ria dan Mbak Rotul sudah menyiapkan bahan yang juga eksklusif. Bahan-bahannya sederhana banget lur. Cuma ada gula pasir, kelapa yang sudah tua, tepung hungkwe, dan susu cair. Mbak Ria dan Mbak Rotul biar berbagi tugas saja ya lur. Mbak Rotul bertugas untuk membuat santan dari kelapa yang sudah tua. Lur, santan emang bisa memberikan rasa gurih pada makanan. Gak heran kalau bahan masakan ini masih jadi primadonanya. Sedangkan Mbak Ria menyiapkan adonan untuk bikin es jadul yang terkenal kenyal dan empuk. Bahan utamanya berupa tepung yang terbuat dari pati kacang hijau, gula, dan susu cair. Sedangkan aku bertugas untuk membersihkan ikan lemurunya. Ikan kecil ini gak punya sisi yang besar lur, jadi sisinya agak perlu dibersihkan. Bagian kepalanya sengaja aku potong yo lur, soalnya ukurannya relatif kecil dan gak banyak daging yang bisa diambil. Kalau udah dicuci bersih, lanjut dikukus. Cara ini masih jadi favorit, soalnya metode ini tergolong paling sehat dan bisa mempertahankan rasa asli ikan lur. Mbak, iki Mbak, ikannya udah tak kukus. Tinggal misahin durinya aja Mbak. Iya ndak. Tolong ya Mbak yo, aku tak istirahat dulu, capek banget aku. Ya, tinggal dulu ya Mbak yo. Iya. Lur, jenis ikan ini kurang disukai, soalnya durinya banyak banget. Oh iya lur, ikan ini punya kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi banget. Gak heran kalau teksturnya gampang banget mengalami kerusakan. Lanjut lur, ikan yang sudah halus dicampur ke adonan es. Racikan ini akan menghasilkan rasa umami. Itu loh, rasa gurih alami yang berasal dari kandungan asam amino dan mineral yang terkandung di dalam ikan. Mbak, jangan lupa tambahin santannya yo, biar rasanya semakin gebyar. Biasanya makanan dingin ini dibuat pakai warna yang meriah lur. Warna-warninya berhasil menambah daya tarik visual yang bisa meningkatkan selera makan. Lur, meskipun dibuat bertingkat, prosesnya berbeda dengan pembuatan kue lapis yo. Tiap warna dimasak proporsi aja. Soalnya adonan ini mirip-mirip sama agar-agar lur.
Karena dingin dikit, teksturnya langsung mengeras. Makanya kalau teksturnya udah mengental begini, buru-buru dimasukin ke cetakan yo mbak. Jangan lupa harus cepet-cepet diratain di dalam cetakan yo. Lanjut bikin warna kedua yo mbak. Prosesnya mirip seperti proses adonan berwarna ungu. Oh iya lur, adonan ini dimasak pakai api sedang aja, gak boleh terlalu panas. Kalau kena suhu tinggi, patinya akan menggumpal atau terpisah. Bisa-bisa teksturnya kurang halus dan bisa bikin adonan menjadi pecah. Setelah dimasukkan di lemari pendingin, sudah jadi lur es kasur ikan lemuru buatan kami. Gak pakai lama, langsung dilap aja yo. Endul mang wis jadi iki. Warna-warni. Ya iki. Iki jenenge Apa, Mbak? es kasur ikan lemuru ini. Mbak, dicoba sih, Mbak. Piye rasane jane? Sempurna banget lur. Dari mulai tekstur esnya sampai tambahan ikan lemurunya, semua terasa lezat luar biasa.